Pada kesempatan kali ini, saya izin untuk memandu pleno, di mana nantinya akan ada dua agenda, yaitu membahas soal learning test dan juga membahas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman terkait materi yang belum dipahami. Apakah dokter bersedia dengan agenda tersebut? Ya, silahkan. Baik dokter, sebelumnya saya izin bertanya, untuk feedback jawaban dari teman-teman akan diberikan setiap satu soal selesai atau semua learning test dibahas ya dokter? Satu soal, Oke, per soal ya. oke. Baik, Eh, eh, baik karena itu saya akan memulai dari lecture 8 ya dokter. Bisa di next slide? Bisa di next slide? Baik, untuk case yang pertama, seorang pria berusia 80 tahun dengan riwayat mual kronis datang ke poliklinik karena kesulitan menelan makanan padat. Esofagus gastroduoendoskopi atau EGD dan ultrasonografi dilakukan dan ditemukan esofagus baret. Untuk soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan esofagus baret? Mungkin bagi teman-teman SGDB 7 dipersilahkan untuk menjawab. Cek apakah suara saya sudah masuk? Sudah. Ya, terima Masuk, kasih. Pak Eko, masuk. Selamat sore dokter, selamat sore teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Budaya dengan 3 digit NIM terakhir 093. Pada kesempatan kali ini saya izin menyampaikan hasil diskusi kelompok B7. Untuk baret esofagus merupakan kondisi praganas yang ditandai dengan konversi epitel squamosa esofagus normal menjadi epitel kolumnar metaplastik. Perubahan ini dapat terjadi akibat GERD atau gastroesophageal reflux disease atau reflux asam lambung melalui sphincter esofagus bagian bawah ke esofagus bagian distal dalam jangka waktu yang lama. Jadi untuk lapisan lambung itu merupakan epitel kolumnar musinosa yang dibuat untuk menahan lingkungan asam yang diperlukan untuk pencernaan. Tetapi esofagus normal itu biasanya dilapisi oleh epitel squamosa. Nah, sebagai respon terhadap iritan asam tersebut, epitel squamosa menjadi meradang. Paparan asam yang terus-menerus menyebabkan peradangan terus-menerus dan reaksi metaplasia kolumnar yang pada akhirnya berkembang menjadi fenotip tipe usus yang ditandai dengan adanya sel goblet untuk melindungi mukosa dari asam lambung yang keluar. Mungkin sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, dokter, apakah ada feedback? Ya, langsung ya. Benar ya, seperti dikatakan Pak Haki tadi ya. Jadi sebenarnya bukan konversi ya. Ya, mungkin kalau istilah umumnya konversi, tetapi intinya di sana adalah terjadi metaplasia. Ya, metaplasia karena iritasi kronis ya yang tadinya bagian distal dari esofagus itu tidak bisa atau sensitif terhadap asam. Ya, tadinya dia bagian distal esofagus yang sensitif terhadap asam itu dilapisi epitel squamous. Nah, epitel squamous kalau dilalui oleh makanan nggak apa-apa dia, tapi kalau dilalui oleh substansi yang bersifat asam seperti misalnya asam lambung gitu ya, itu dia sensitif sehingga dia lama-kelamaan akan iritasi, kemudian mengalami perubahan diferensiasi ya karena dia sel dewasa yang kemudian berubah diferensiasi menjadi jenis sel dewasa yang lain, itu namanya metaplasia. Nah, metaplasianya adalah metaplasia sesuai dengan permukaan dari lambung ya. Jadi metaplasianya adalah metaplasia intestinal ya. Metaplasia itu dinamakan sesuai dengan hasilnya. Jadi kalau dari epitel squamous menjadi epitel intestinal, epitel selapis kolumner seperti pada lambung itu kita sebut sebagai metaplasia kolumnar, ya kolumnar metaplasia atau metaplasia intestinal, ya. Jadi itu dan ini ya benar pada pasien GERD biasanya kita temukan itu ya. Baik, silahkan lanjut. Atau ada pertanyaan silahkan. Baik, terima kasih dokter. Saya izinkan lanjut ke soal nomor 2 terlebih dahulu. Jadi untuk soal nomor 2, jelaskan patogenesis esofagus baret. Mungkin bagi teman-teman S8 dipersilakan untuk menjawab.
Oke, selamat malam moderator dan dokter dan teman-teman sekalian. Sebelumnya, izin untuk konfirmasi apakah suara saya dapat didengar? Iya, sudah. Oke, selamat malam dokter dan teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Dewa Prameswari dengan 3 digit NIM terakhir 101. Izin untuk membacakan jawaban dari hasil diskusi dari SGD 8. Jadi, barat esofagus itu terjadi akibat alterasi pada mekanisme diferensiasi stem sel dari mukosa esofagus. Barat esofagus juga dikaitkan dengan metaplasia intestinal, di mana metaplasia intestinal adalah kondisi di mana jaringan epitel pada esofagus yang awalnya adalah squamous epitel digantikan dengan epitel yang mirip dengan epitel pada usus halus atau columnar epithelium. Perubahan ini terjadi karena ada paparan kronis asam lambung akibat GERD di mana terjadi kerusakan sel-sel epitel oleh asam lambung yang mengalir ke atas dari lambung ke kerongkongan atau terjadi reflux asam. Ketika asam lambung itu mengalir ke kerongkongan secara terus-menerus, sel-sel epitel kerongkongan akan rusak dan mati. Nah, gejala ini akan lama-lama akan mengakibatkan epitel yang radang tersebut berubah menjadi epitel kolumnar selapis, di mana epitel squamous menjadi epitel kolumnar inilah yang disebut dengan barat esofagus. Nah, apabila dibiarkan dan tidak dirawat atau tidak ini akan mengakibatkan kondisi displasia di mana akan ada perubahan menjadi epitel kolumnar yang semakin meluas, kemudian mulai terdapat sel yang bentuknya abnormal dan mulai pertumbuhannya mulai berantakan. Nah, lalu apabila sudah sampai di tahap displasia dan pasien tidak dikontrol atau dirawat dengan baik, maka displasia ini akhirnya dapat berubah menjadi karsinoma epitel yang tidak normal dan kadang disebut sebagai specialized intestinal metaplasia yang akan berkembang menjadi displasia yang merupakan awal dari terjadinya esophageal adenokarsinoma. Mungkin sekian dari jawaban diskusi SGD 8. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk dokter, apakah ada feedback? Ya, saya kira cukup ya jawaban itu ya. Silahkan yang lain kalau ada pertanyaan atau kalau masih ada pertanyaan soal ini. Kalau tidak, boleh langsung dilanjutkan ke nomor 3. Baik, apa dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada, saya lanjut ke soal nomor 3. Apa hubungan antara esofagus barat dan keganasan? Mungkin untuk perwakilan SGD B9, dipersilakan untuk menjawab. Mohon izin masuk moderator. Kapan sebelumnya, saya Gede Indra Prabowo Putra selaku perwakilan SGD B9. Saya mohon izin untuk mematikan kamera saya untuk menjaga stabilitas sinyal karena kondisi sinyal yang kurang bagus. Baik, saya langsung mulai saja. Jadi untuk mengetahui apa hubungannya esofagus dengan malignansi, kita pertama harus tahu bahwa barat esofagus itu merupakan suatu lesi prakanker yang dapat bertransformasi menjadi adenokarsinoma esofagus. Transformasi dari barat esofagus menjadi adenokarsinoma esofagus dapat terjadi melalui alterasi dari berbagai gen dan jalur persinyalan yang kompleks. Suatu kajian terhadap berbagai literatur dengan menggunakan text mining methodology yang dilakukan oleh Kalatskaya dan koleganya pada tahun 2016 menghasilkan temuan bahwa setidaknya terdapat 6 gen penting yang mengalami alterasi dalam transformasi dari barat esofagus menjadi adenokarsinoma esofagus yang disebabkan oleh yang dipicu oleh reflux dan inflamasi yang berkelanjutan. Adapun gen-gen yang saya maksud itu meliputi yang pertama YTGCDH1 yang mengkode E-kadrin, kemudian CDKN2A yang mengkode P16 dan P14 yang merupakan suatu siklin dependent kinase inhibitor. Kemudian ketiga ada GPX3 yang mengkode glutathione peroksidase 3. Kemudian keempat ada CTNNB1 yang mengkode beta-katenin. Lalu kelima ada NOX5 yang mengkode NADPH oksidase 5. Dan terakhir ada TP53 yang mengkode P53 yang merupakan suatu tumor suppressor. Baik, alterasi dari gen-gen tersebut secara umum akan berpengaruh terhadap penurunan kemampuan adesi sel, peningkatan produksi radikal bebas, penurunan proteksi terhadap radikal bebas, peningkatan proliferasi sel, atau gangguan proses pembaikan DNA. Melalui kombinasi efek ini, sel kolumnar metaplastik pada kondisi barat esofagus akan mengalami transformasi sekuensial menjadi low-grade dysplasia dan dapat berlanjut menjadi high-grade dysplasia dan berakhir menjadi adenokarsinoma esofagus. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari hasil diskusi kami. Mungkin saya kembalikan kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Apakah dari dokter ada tambahan? Ya,
Dari saya tidak ada tambahan lagi ya. Jadi intinya apa yang dikatakan tadi itu benar ya. Jadi kalau keganasan itu khususnya di sini adenosea ya pada usofagus yang berasal dari esophagus atau esophagus baret. Nah, itu esophagus baret merupakan faktor risiko kan ya. Nah, semua keganasan itu biasanya bukan biasanya pada semua keganasan itu terjadi proliferasi sel yang tidak normal, yang tumbuh terus-menerus gitu ya. Yang mekanismenya seperti intinya ya itu bisa jadi karena rem untuk proliferasinya terganggu ya atau justru apa namanya stimulasi untuk proliferasinya yang berlebihan seperti yang dikatakan tadi ya. Jadi intinya seperti itu. Oleh karena itu barat esophagus ini begitu dia diketahui ya yang biasanya baru diketahui setelah dilakukan pemeriksaan endoskopi ya. Jadi dengan endoskopi dan juga pemeriksaan histopatologi biasanya pada saat endoskopi itu dilakukan biopsi sekalian ya karena syarat untuk menentukan ini adalah suatu barat esophagus itu kan adalah kriteria secara endoskopi dan histopatologi. Jadi di biopsi kemudian dilihat tegak secara histopatologi barulah dikatakan barat esophagus dan untuk itu harus dilakukan terapi lebih dini karena kalau dia kemudian akan berkembang metaplasia tadi ini akan berkembang menjadi displasia maka dia sudah barang tentu dia akan jalannya arahnya menjadi suatu malignansi yaitu adenosea. Itu ya. Baik, silahkan lanjutkan. Terima kasih. Soal nomor 4, jelaskan ciri-ciri makroskopis dan mikroskopis dari esophagus baret. Mungkin bagi teman-teman SGD B10 dipersilakan menjawab. Izin menjawab moderator dan juga dokter. Sebelumnya, selamat malam dokter dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Dewayu Angelika Aryutami dengan 3 digit NEM akhir 098, selaku perwakilan dari SGD B10. Jadi untuk secara makroskopis di sini bisa dilihat dari endoskopi, di mana di sini terlihat mukosa esophagus itu terlihat ada bercak merah dengan batas yang tidak tegas dan berada dengan jarak lebih dari 1 cm di atas gastroesophageal junction. Lalu untuk dilihat dari spesimennya, barat esophagus itu terlihat ada area mukosa yang pucat di antara mukosa yang kemerahan. Lalu untuk secara mikroskopisnya, itu terlihat adanya perubahan dari epitel squamous yang berubah menjadi sel epitel kolumnar yang menyerupai sel epitel di usus, di mana ini dikenal sebagai metaplasia intestinal dan terlihat juga sel-sel goblet pada sel epitel yang merupakan ciri khas dari metaplasia intestinal. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Apakah dari dokter ada feedback? Ya, benar ya. Jadi kalau secara makroskopis itu biasanya digambarkan sebagai satu patch ya, yang seperti bludru ya di atas gastroesophageal junction ya. Kemudian itu biasanya akan dilakukan biopsi. Nah, dari biopsi di sini baru ketahuan bahwa jaringan yang harusnya jaringan esophagus yang seharusnya di permukaannya dilapisi epitel squamous itu kemudian akan digantikan oleh epitel kolumnar ya beserta dengan kelenjar-kelenjar di bawahnya itu biasanya ya. Jadi itu menandakan dia metaplasianya positif. Ya. Oke, silakan ada pertanyaan yang terkait? Kalau tidak dilanjutkan silakan. Baik, apakah dari teman-teman ada yang ditanyakan? Baik, karena tidak ada yang bertanya, maka akan saya lanjut ke case 2. Bisa di next slide? Baik, untuk case 2, laki-laki berusia 85 tahun menderita nyeri perut kanan bawah dan demam selama seminggu. Rasa sakitnya berangsur-angsur meningkat. Berdasarkan pemeriksaan tes laboratorium dan USG, ia didiagnosa menderita radang usus buntu kronis. Untuk soal yang pertama, jelaskan etiopatogenesis radang buntu. Mungkin bagi teman-teman perwakilan SGD A1 dipersilakan untuk menjawab.
Baik, saya izin masuk moderator. Sebelumnya, selamat malam dokter dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Ankarina Indasari dengan 3 digit yang terakhir 057 sebagai perwakilan dari SPDA 1. Kali ini saya izin untuk menyampaikan hasil diskusi kami terkait pertanyaan nomor 1 untuk kasus kedua terkait etiopatogenesis dari appendicitis. Nah, appendicitis ini dapat terjadi akibat dari adanya suatu kondisi obstruksi atau sesatan pada lumen appendix, yang mana obstruksi tersebut bisa diakibatkan oleh karena beberapa hal. Di antaranya yang pertama, dapat diakibatkan oleh karena keberadaan dari pikalit atau plastis yang mengeras, lalu dapat juga diakibatkan karena keberadaan kalkuli yang berupa batu atau biji-bijian, serta dapat juga diakibatkan oleh pembesaran kelenjar getah bening atau hiperplasia limfoid, serta diakibatkan juga karena keberadaan tumor serta parasit, salah satunya cacing, yaitu Ophioris vermicularis yang nantinya dapat menyumbat lumen appendix. Nah, terjadinya obstruksi dapat menyebabkan penekanan pembuluh darah pada appendix, sehingga terjadi gangguan sirkulasi yang nantinya dapat memicu terjadi iskemik dan berujung pada nekrosis appendix. Selain itu, obstruksi dapat mengakibatkan terjadinya retensi bakteri rumen yang overgrowth, sehingga nantinya berpotensi menjadi patogen yang mengakibatkan aktifnya sistem imun hingga menimbulkan peradangan mukosa yang terjadi akibat peningkatan tekanan intraluminal appendix saat dinding mukosa appendix memproduksi cairan mukus. Apabila kondisi pembengkakan yang terjadi semakin parah hingga terjadi penyebaran infeksi transmural, maka hal ini memiliki potensi memicu terjadinya appendicitis perforasi atau pecahnya appendix hingga terjadi peritonitis sebagai suatu komplikasi peradangan transmural masif. Baik, mungkin sekian dari saya perwakilan dari SPDA 1. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Apakah dari dokter ada feedback? Ya, sudah benar ya jawabannya. Jadi kalau dia appendicitis ya itu peradangan pada appendix vermiformis ya. Appendix vermiformis itu adalah merupakan end organ ya. Organ dengan end arteri maksud saya. Jadi di mana arteri kecil itu berakhir. Sehingga kalau misalnya di sana terjadi gangguan aliran darah ya, di sini dikatakan bahwa apa namanya 50-80% dari appendicitis itu diakibatkan karena gangguan dari pembuluh darah oleh karena adanya obstruksi. Jadi obstruksi itu bisa macam-macam seperti yang disampaikan tadi ya. Termasuk kalau misalnya ada obstruksi cacing misalnya ya. Jadi pada anak-anak kan sering pada anak-anak pada usia muda kalau ada eh, investasi cacing di saluran cerna, kemudian nyasar ke sana, kemudian dia apa? Biasanya cacing itu dia banyak ya berkelompok gitu masuk dalam lumen dari appendik, kemudian dia menekan dindingnya. Nah itu juga bisa menyebabkan eh, apa namanya iskemik ya pada jaringan appendik. Begitu dia iskemik ya otomatis karena di situ kan isinya juga feses ya lumennya. Nah, tentunya kuman banyak ya. Jadi kuman-kuman yang tadinya tidak patogen dia akan menjadi patogen, akan menyebabkan nekrosis pada iskemik itu sendiri menyebabkan nekrosis pada dinding appendik ditambah dengan overgrowth dari kuman-kuman yang tadinya nggak apatogen menjadi patogen. Nah, maka akan terjadi respon inflamasi di sana. Ya, itu. Ya, silahkan lanjut. Baik, saya lanjut ke soal nomor 2. Jelaskan ciri-ciri makroskopis dan mikroskopis appendicitis akut dan kronis. Mungkin bagi teman-teman perwakilan SGD A2 dipersilahkan untuk menjawab. Selamat siang dokter dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Adinda Bariski Margianta, perwakilan dari SGD A2. Berikut hasil diskusi dengan kelompok kami bahwa untuk akut appendix ini secara makroskopis akan terlihat appendix akan membengkak dan kemerahan, serosa akan keruh dan mungkin tertutup oleh eksudat, biasanya serosa mengkilat dan halus. Ada kasus appendicitis yang terdapat komplikasi, banyak terlihat gangren atau perforasi. Secara mikroskopik akan terlihat adanya edema pada semua lapisan dan terlihat juga adanya vasodilatasi dan infiltrasi sel inflamasi perivaskular. Pada kronik appendicitis secara makroskopik ditemukan adanya nekrosis dan ulceration pada mukosa jadi appendix ini jadi lebih lembek dan rapuh serta permukaannya dilapisi oleh nekrosis gangrenous berwarna hitam kehijau-hijauan. Pada uji feses yang diinspirasi terdapat lendir dan nanah pada epitel.
Perubahan terbatas pada mukosa, nekrosis, dan ulceration terdapat mikroabses. Secara mikroskopik ditemukan fibrosis dinding appendix secara menyeluruh, sumbatan lumen appendix parsial atau total, adanya jaringan parut dan ulkus lama pada mukosa appendix, dan infiltrasi sel inflamasi kronik. Sekian pendapat dari SGDA2, saya lakukan moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas Iya. jawabannya. Apakah dari dokter ada feedback? Ya, prinsipnya kalau appendicitis ini kan radang ya. Kembali lagi di refresh kuliah radangnya yang di biomedik 2 ya. Jadi makroskopis, mikroskopis radang itu prinsipnya sama ya. Kalau makroskopis kita akan bisa temukan adanya jaringan yang sembab ya kalau di akut ya. Kalau di akut kita akan menemukan jaringan yang sembab. Jaringan yang sembab ini otomatis akan meningkatkan volume dari jaringan itu sendiri. Jadi kalau kita lihat dengan mata, dia akan bengkak ya. Jadi appendiknya akan membengkak, kemudian akan ada hiperemi dari pembuluh darah di sana ya karena vasodilatasi atau karena pelebaran pembuluh darah, maka jaringan itu akan tampak merah, lebih merah atau hiperemia. Kemudian lumennya, kalau dibelah tuh lumennya bisa menyempit ya karena dindingnya yang membengkak ya. Kemudian kalau misalnya yang akut ini nanti kemudian dia progres menjadi atau berlanjut menjadi radang kronik ya, supuratif ya. Kalau misalnya ada kuman yang pyogenik di sana infeksi, maka akan terlihat ada biasanya deposit nanah. Kemudian kalau dia berlanjut lagi menjadi abses ya misalnya, akan bisa kelihatan di situ ada abses. Jaringan dari appendix sendiri yang nekrosis sendiri itu biasanya akan rapuh, tidak kenyal lagi seperti semula. Jadi ada bagian yang rapuh, kemudian pada pemeriksaan biasanya kita harus melihat apakah di sini ada perforasi atau tidak. Biasanya kita lihat dengan loop ya, karena appendix itu kan kecil. Pada pemeriksaan, kalau diteliti dengan loop ya, dengan pembesar, itu kita bisa menemukan ada lubang perforasinya. Ya, karena seringkali diagnosa klinisi itu adalah appendik perforasi, kemudian yang merupakan indikasi untuk operasi, ya, ternyata pada saat pemeriksaan di bawah mikroskop itu tidak ditemukan ada perforasi gitu ya. Jadi makroskopis harus benar-benar dilihat. Kemudian mikroskopis sama saja dengan radang yang lain. Jadi pada mikroskopis mukosanya itu akan sembab ya, kemudian dia akan mengandung banyak infiltrasi sel radang akut. Sel radang akut itu apa? Sel radang akut ya banyak PMN neutrofil ya, kadang eosinofil juga banyak, tergantung dari berat ringannya inflamasinya ya. Kalau dia misalnya primer dari appendik ya, sumber infeksi, sumber appendicitisnya ini, itu biasanya radangnya akan mengisi penuh dari mukosa sampai ke lapisan luar bisa ya. Jadi tergantung berat ringannya dari radangnya. Tapi kadang-kadang appendicitis ini terjadi bukan hanya karena sumbernya di appendix saja ya secara klinis, tapi bisa jadi dari radang dari sekitarnya ya, radang dari sekitarnya, kemudian dia akan menginfeksi bagian lapisan serosa atau terluar dari appendix itu. Itu bisa juga menimbulkan appendicitis ya. Itu. Jadi di luar yang 50 sampai 80% yang disebabkan oleh luminal obstruction itu. Ya, jadi prinsipnya tanda radang secara makroskopis dan mikroskopis itu sama. Kalau yang kronik bagaimana dok? Yang kronik begitu juga. Kalau yang kronik makroskopisnya dia akan mengkerut ya, appendiknya akan lebih kecil, mengkerut, kemudian lumennya juga akan menyempit. Karena apa? Karena di sana kan nanti akan banyak fibrosis ya, karena proses yang kronik ya. Di bawah mikroskop secara mikroskopis juga begitu. Mukosa akan atrofi ya, jadi kripte-kriptenya itu akan memendek, sorry. Kemudian mukosanya atrofi, menipis, dindingnya menipis, kemudian akan banyak deposit jaringan ikat yaitu fibrosis, menimbulkan fibrosis. Kemudian kalau kita lihat pada dinding itu radangnya adalah radang kronik, yang dominan adalah limfosit dan sel plasma. Tuh ya. Jadi prinsipnya sama aja dengan radang di tempat lain.
Itu. Ya, silakan lanjut. Baik, terima kasih dokter. Saya izin melanjutkan ke soal nomor 3. Jelaskan ciri-ciri makroskopis dan mikroskopis dari abses usus buntu. Mungkin bagi teman-teman perwakilan SGD A3 dipersilakan untuk menjawab. Izin berpendapat, sebelumnya selamat malam dokter dan juga teman-teman semua. Perkenalkan saya Sheryl Eka Zahra dengan 3 digit NIM terakhir 129, perwakilan dari SGD A3. Jadi untuk secara makroskopik, abses appendix dapat diamati sebagai berikut, yaitu warnanya warna abu-abu kehijauan atau kuning kecoklatan, bentuknya biasanya bulat atau oval, dan juga ukurannya beragam. Selain itu, untuk konsistensinya yaitu lunak dan juga berfluktuasi, dindingnya tebal dan juga nekrotik, berisi nanah yang kental dan juga berbau busuk. Selain itu juga untuk mikroskopiknya, yaitu di mana pada nanah terdiri dari sel-sel darah putih, neutrofil, bakteri, dan juga debris jaringan. Untuk dinding abses, terdiri dari jaringan granulasi, jaringan nekrotik, dan juga infiltrat inflamasi. Dan juga pada bakteri, terdapat berbagai jenis bakteri yang dapat ditemukan dalam abses appendix, termasuk dengan Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, dan juga Staphylococcus aureus. Sekian dari pendapat saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Apakah dari dokter ada feedback? Iya, tadi sebagian sudah dijelaskan ya. Jadi kalau misalnya infeksi pada appendix vermiformis itu kemudian dia akan terlokalisir ya berupa radang kronik supuratif. Abses itu kan radang kronik supuratif ya. Jadi mungkin awalnya dia mengalami respon inflamasi atau respon radang yang akut, itu masih bisa di cover ya atau dikompensasi oleh tubuh sehingga dia tidak sampai menimbulkan perforasi ya. Kemudian yang akut ini terus progresif menjadi kronik ya. Jadi kemudian dia merusak jaringan dari appendiknya, terlokalisir di satu bagian, yaitu bercampur dengan jaringan nekrosis dari appendiknya, membentuk suatu ruang patologis yang disebut sebagai abses. Abses ini bisa di mana-mana ya, di appendik, bisa di ujungnya, di tipnya, bisa di bagian proksimal, dan lain sebagainya. Prinsipnya makroskopisnya dengan mikroskopisnya itu sama seperti abses pada organ-organ yang lain. Jadi makrosnya dia akan terlihat kantongan yang bernanah ya. Biasanya batasnya tegas ya. Kalau dipotong dia dilihat ada lumennya di dalamnya, ada nanahnya. Tergantung berat ringannya. Kalau dia baru mungkin nanahnya itu bisa banyak, dindingnya tipis, warnanya kekuningan. Tapi kalau misalnya dia sudah lama, justru nanahnya akan sedikit dengan dinding yang lebih tebal gitu misalnya. Nah, mikroskopisnya sama. Mikroskopisnya ada ruang patologis yang mengandung sebungan padat ya, campuran. Jadi campuran dari sel-sel radang kronik, dalam hal ini limfosit, sel plasma, makrofag, dan juga bisa bercampur dengan neutrofil ya. Jadi itu di sana responnya bisa sudah terjadi respon yang campuran. Tuh ya. Itu mengenai appendicitis akut ya, kronis. Ini sering ditemui kasusnya di tempat praktek ya, di UGD, di klinik, di puskesmas ya, terutama di UGD biasanya ya. Demikian pula dengan kasus barat esofagus tadi, keluhannya sering ditemukan. Dan ini dua-duanya masuk ke dalam kompetensi di SKDI, sehingga kalian harus benar-benar bisa kuasai kasusnya ya. Tidak tertutup kemungkinan biasanya yang appendik ini juga keluar pada saat ujian UKM-PPD ya, baik itu di OSCE maupun di CBT-nya. Jadi dipersiapkan dari sekarang ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sana? Silahkan. Baik, bagi Kalau teman-teman. tidak, silahkan lanjutkan. Baik, apakah dari teman-teman ada yang ditanyakan untuk lecture 8? Baik, karena tidak ada yang bertanya. Ulangi, dokter. Ya, silahkan. Baik, bisa di next. Baik, untuk soal yang pertama, jelaskan mengapa infeksi virus hepatitis B dan C sangat berbahaya bagi hepar. Mungkin bagi teman-teman perwakilan SGD B2 dipersilakan untuk menjawab.
Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat malam, dokter. Selamat malam, teman-teman. Perkenalkan, saya Skylar Hertantotan dengan 3 di interaktif 145. Sini saya izin untuk memberikan hasil diskusi kami dari SGD B2. Jadi saya izin menjawab pertanyaan, mengapa infeksi virus hepatitis B dan C sangat berbahaya bagi hepar? Jadi secara umum, infeksi virus hepatitis sudah berbahaya karena mereka menyerang sel-sel hati yang menyebabkan beberapa gejala seperti anoreksia, demam, jaundice, dan adanya rasa sakit di abdomen, terutama di bagian kuadran kanan atas. Tapi yang buat daripada infeksi virus hepatitis B dan C ini sangat berbahaya bagi hepar, itu adalah karena yang pertama, infeksi virus hepatitis B dan C memiliki kesempatan infeksi kronis yang lebih tinggi. Berbeda dari virus hepatitis A yang kita pelajari di lecture kemarin, yang lebih bersifat akut. Dan hal ini menyebabkan alasan kedua mengapa virus B dan C ini lebih berbahaya bagi hepar, yaitu karena dia bersifat kronis. Hal ini akan mengakibatkan hepar lebih rentan mengalami sirosis atau hingga karsinoma, yang disebut dengan HCC atau hepatocellular carcinoma. Dan yang terakhir juga adalah infeksi virus B dan C ini lebih bersifat asimptomatik, sehingga pasien akan tidak menyadari proses infeksi dan mencari fasilitas kesehatan saat sudah ada gejala yang dimana artinya hepar sudah mengalami kerusakan. Mungkin sekian jawaban dari SGD kami, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Apakah dari dokter ada feedback? Iya, sudah tepat ya intinya ya. Jadi kalau B dan C ini karena dia sifatnya kronis, kemudian di awal dia bisa asimptomatis ya. Dia sangat berbahaya ya. Satu, sifatnya yang asimptomatis itu di awal itu seperti tadi dikatakan itu akan mempermudah penularan, membuat orang tidak aware bahwa dia menderita atau membawa virus itu sehingga menularkan ke orang lain. Kemudian yang kedua, kalau bagi jaringan hepar sendiri, hepatitis B dan C ini virusnya akan menyebabkan inflamasi yang kronis pada hepar. Nah, inflamasi yang kronis itu akan direspon oleh hepar ya, selain dengan cara regenerasi hepatosit juga dengan fibrosis tadi ya. Jadi fibrosis akan terjadi walaupun tidak semua chronic liver disease itu akan menjadi sirosis ya, tetapi resiko untuk menjadi sirosis itu lebih besar pada virus hepatitis B dan C ya. Kemudian kalau dia sudah sirosis ya sampai pada tahap sirosis, resiko untuk menjadi suatu malignansi dari hepatositnya yang disebut hepatoselular CA itu otomatis akan lebih besar. Itu ya. Silahkan. Baik, terima kasih dokter. Saya izin lanjut ke soal nomor 2. Jelaskan perbedaan inkubasi, penularan, patogenesis, dan diagnosis dari hepatitis A, B, dan C. Mungkin bagi perwakilan SGD B3 dipersilahkan untuk menjawab. Selamat malam dokter dan juga selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Sebelumnya perkenalkan, saya Lukuti Chandrika Rahmadewi dengan 3 digit terakhir 071 sebagai perwakilan dari SGD B3. Di sini saya izin untuk menjawab terkait dengan realitas nomor 2, yaitu perbedaan inkubasi, penularan, patogenesis, dan diagnosis dari hepatitis A, B, dan juga C. Baik, yang pertama dari inkubasi, di mana untuk hepatitis A itu inkubasinya 2-6 minggu. Untuk hepatitis B, inkubasinya 2-26 minggu dengan rata-ratanya 8 minggu. Dan hepatitis C, masa inkubasinya adalah 4-26 minggu dengan rata-rata 9 minggu. Untuk penularannya, di mana hepatitis A ini ditularkan melalui fekal oral, yaitu kontaminasi makanan atau air. Kemudian hepatitis B itu ditularkan melalui perinatal atau ibu hamil ke bayinya, lalu transmisi horizontal, parenteral transfusi, seksual kontak dan juga kontak fisik. Dan terakhir untuk hepatitis C itu ditularkan melalui bloodborne infeksi. Kemudian untuk patogenesisnya, dari hepatitis A itu dimulai dari virus hepatitis A atau HIV ini yang masuk ke dalam tubuh melalui transmisi fekal oral. Biasanya melalui makanan atau minuman terkontaminasi. Setelah dicerna oleh tubuh, virus kemudian melakukan endositosis di liver. Single strain RNA virus masuk ke dalam ribosom dan membentuk molekul protein di protein virus seperti kapsomer, antigen, RNA polimerase, dan juga DNA polimerase. Molekul protein tersebut akan dibawa ke aparatus Golgi yang kemudian membentuk vesikel berisikan protein. Single strain RNA lainnya juga akan berubah menjadi RNA akibat RNA polimerase.
RNA dan vesicle protein tersebut akan membentuk virus dan melakukan eksositosis yang menyebabkan lisisnya hepatit dan kematian sel. HAP itu kemudian menyebar ke empedu dan juga usus sehingga bercampur ke dalam feses yang setelahnya mengakibatkan piringnya. HAP juga dapat melewati enterohepatik kembali ke hati hingga terjadinya netralisasi virus. Kemudian untuk hepatitis B itu melibatkan paparan virus hepatitis B atau HBV melalui darah atau cairan tubuh. HBV dalam darah akan menuju ke hepar untuk bereplikasi. Kemudian P double strand DNA itu akan melakukan endositosis dan masuk ke dalam nukleolus. P double strand DNA dari HBV lalu bergabung dengan double strand DNA sel dan dengan DNA polimerase akan berubah menjadi RNA. RNA pertama dapat keluar dari nukleolus dan menjadi viral mRNA yang masuk ke ribosom dan membuat protein. RNA lainnya juga keluar dari nukleolus menjadi pregenomic RNA yang akan diubah menjadi DNA oleh reverse transkriptase. DNA kemudian membentuk P double strand DNA kembali dan bergabung dengan vesicle protein untuk membentuk HBV. HBV bukan menjadi penyebab utama kerusakan dari hepar ini, tetapi sistem imunnya. Protein virus terdeteksi oleh MHC kelas 1 yang selanjutnya memanggil CD8+ untuk mengeluarkan perforin yang dapat melubangi sel dan menyebabkan apoptosis. Selain itu, sel tubuh juga mengeluarkan sel imun lain sehingga menyebabkan sitokin inflamasi keluar dan membuat kerusakan. HBV juga bisa membuat hepatitis akut atau kronis jika HBsAg tetap muncul hingga lebih dari 6 bulan. Kemudian untuk hepatitis C ini diawali dengan masuknya virus hepatitis C atau HCV ke dalam tubuh melalui blood-borne transmission. HCV memiliki mutasi sehingga saat masuk tidak akan langsung terdeteksi oleh sistem imun yang menyebabkan HCV dapat melakukan proses inkubasi dalam jangka waktu yang lebih lama. Virus kemudian melakukan endositosis di liver. Single-strand RNA virus masuk ke dalam ribosom dan membentuk molekul protein virus seperti kapsomer, antigen, RNA polimerase, dan DNA polimerase. Lalu, untuk molekul protein tersebut akan dibawa ke aparatus Golgi yang kemudian membentuk vesikel berisikan protein. Single-strand RNA lainnya juga berubah menjadi RNA akibat RNA polimerase. Dan RNA dan vesikel protein tersebut akan membentuk virus dan melakukan eksositosis yang menyebabkan lisisnya hepatosit dan kematian sel. Saat replikasi virus dengan RNA yang telah meningkat, itu dapat menyebabkan enzim hati meningkat hingga puncak dan akan terdeteksi oleh sel imun saat sudah terjadi infeksi kronis. Baik, kemudian untuk diagnosisnya, untuk hepatitis A itu dapat didiagnosis dengan deteksi serum IgM antibody. Untuk hepatitis B itu dideteksi dengan HBsAg atau antibody HBcAg, PCR untuk HBV DNA juga. Dan untuk hepatitis C itu dilakukan dengan pemeriksaan ELISA untuk deteksi antibody, serta PCR untuk HCV RNA. Baik, mungkin sekian jawaban yang dapat saya sampaikan sebagai perwakilan SGDB3. Saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Apakah dari dokter ada tambahan? Ya, lengkap sekali ya penjelasannya tadi ya. Jadi kalau pada viral hepatitis intinya memang dia yang mematikan hepatosit itu memang respon imunnya deh ya. Jadi peranan dari sitotoksik limfosit T tadi ya. Jadi itu yang menyebabkan kerusakan. Jadi semakin lama dia berkembang di sana, semakin antigennya lama ada di dalam hepar, maka proses ini akan berlangsung juga lebih lama dan menimbulkan respon radang yang lebih kronik ya. Sehingga itu seperti B dan C tadi dia akan berbahaya ya. Jadi akan risiko untuk sirosis maupun malignansi itu akan lebih besar. Ya, ada pertanyaan untuk ini? Kalau tidak, silahkan boleh dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Baik, dokter, saya izin lanjut ke soal nomor 3. Jelaskan hubungan konsumsi alkohol dengan penyakit hati. Mungkin bagi perwakilan SGDB 4, saya persilahkan untuk menjawab. Baik, selamat pagi, selamat malam dokter dan juga teman-teman. Selamat Silakan malam. saya dengan 3 digit terakhir sebagai perwakilan dari SGDB 4. Jadi untuk konsumsi etanol sendiri yang berlebihan ini menyebabkan lebih dari 60% kasus penyakit hati kronis di negara-negara barat dan menyebabkan 40% hingga 50% kematian akibat sirosis. Jadi yang pertama itu adalah hepatocellular stenosis. Ini disebabkan oleh alkohol melalui beberapa mekanisme. Pertama ada metabolisme etanol oleh alkohol dehidrogenase dan asetaldehidrogenase yang menghasilkan sejumlah besar nikotinamid adenin
dinukleotide NADH yang memotong asam lemak prekursor dan dari katabolisme dan menuju biosintesis lipid. Yang kedua, etanol mengganggu perpindahan dan sekresi lipoprotein yang efek akhirnya adalah menyebabkan akumulasi lipid di intraseluler. Lalu penyebab steatohepatitis akibat alkohol itu masih belum diketahui secara pasti, namun formaldehyde itu menginduksi peroksidasi lipid dan pembentukan bakteri asetaldehida yang dapat mengganggu fungsi sitoskeleton dan juga membran. Lalu alkohol juga secara langsung mempengaruhi fungsi mitokondria dan soliditas membran. Alkohol juga menstimulasi aktivitas enzim pada sitokrom P450S yang berkontribusi pada produksi reaktif oksigen dan spesies. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Ya, tapi kalau di buku-buku dikatakan tidak jelas ya berapa sih sebenarnya, artinya tidak seragam semua, berapa sih sebenarnya dosis yang toksik untuk hepatosit, untuk sel hati atau hepatosit itu ya dari alkohol ini ya. Cuman hanya dikatakan kalau dia konsumsinya berlebihan, lebih dari berapa gitu per liternya, ya itu bisa kalau masif. Tapi yang pasti berapa sih dosisnya untuk menimbulkan kerusakan seperti apa itu nggak ada dicantumkan ya. Yang jelas dia toksik gitu ya. Oke, silakan. Baik, terima kasih dokter. Saya lanjut ke soal nomor 4. Jelaskan patogenesis dari non-alcoholic fatty liver disease. Mungkin dari perwakilan SGDB 5, saya persilahkan untuk menjawab. Baik, selamat malam. Perkenalkan nama saya Niputu Ayu Jenika Slawi dengan 3 digit yang terakhir 164. Saya izin menjawab pertanyaan yang ini. Jadi, untuk non-alcoholic fatty liver disease atau NAFLD itu merupakan kondisi di mana lemak menumpuk dalam hati tanpa adanya konsumsi alkohol yang signifikan. Untuk patogenesisnya sendiri itu melibatkan beberapa faktor, termasuk obesitas, resistensi insulin, dislipidemia, dan juga peradangan hati. Untuk pada beberapa individu dengan resistensi insulin, sel-sel hatinya kurang responsif terhadap insulin sehingga mengarah pada peningkatan produksi dan juga akumulasi lemak di dalam hati. Untuk dislipidemia, gangguan metabolisme lipid seperti peningkatan kadar trigliserida dan kolesterol LDL serta penurunan kadar kolesterol HDL dapat mempengaruhi akumulasi lemak di hati. Dan juga akumulasi lemak dalam hati bisa menyebabkan peradangan yang nantinya dapat memperburuk kerusakan hati dan memicu perkembangan penyakit hati non-alkoholik yang lebih parah seperti NASH atau steatohepatitis non-alkoholik. Mungkin sekian jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, apa dari dokter ada feedback? Ya, saya kira cukup ya. Kalau yang apa tadi yang non-alkohol ya? Ya, kalau yang non-alkohol tuh kuncinya seperti dikatakan tadi ya, obesitas sama insulin resisten tadi ya. Dan ikutannya nanti karena dia akan lebih banyak melepaskan free fatty acid dan lain sebagainya ya, yang menyebabkan hepatosit itu mengalami injury atau stres ya. Oke, silahkan lanjut. Baik, saya lanjut ke soal nomor 5. Jelaskan patogenesis dari cholelithiasis. Baik. Oscar apa? Qatar. Lagu Piala Dunia. Untuk Alena bisa di-mute terlebih dahulu. Saya sangat semangat melihat nanti pulangnya ya. Janjian di mana, Lena? Janjian kemana? Ya, lanjut. Baik, saya ulangi. Untuk soal nomor 5, jelaskan patogenesis dari cholelithiasis. Mungkin bagi perwakilan SGDB 6, saya persilahkan untuk menjawab. Baik, izin masuk moderator. Selamat malam dokter dan juga teman-teman. Perkenalkan nama saya Putri Nadia Nandita Prasanti dengan 3 digit NIM terakhir 150 sebagai perwakilan dari SGDB 6. Saya izin untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi cholelithiasis atau batu empedu adalah suatu kondisi di mana terbentuk material padat atau batu pada gallbladder.
Ada dua jenis utama dari batu empedu, yakni ada batu kolesterol yang mengandung kristal kolesterol monohidrat dan juga batu pigmen, yakni batu pigmen ini terbentuk dari garam kalsium bilirubin. Nah, kemudian untuk patogenesis dari batu kolesterol, apabila kelebihan kolesterol dalam tubuh itu hanya bisa dibuang melalui pembentukan empedu, dan kolesterol ini bisa larut dalam air apabila bersatu dengan garam empedu. Namun, apabila konsentrasi dari kolesterolnya melebihi kapasitas kelarutan dari empedu atau supersaturasi, maka kolesterol tidak akan bisa larut dan akan mengkristal atau mengendap menjadi material yang padat. Kemudian hipomobilitas dari kandung empedu atau kondisi yang statis juga bisa meningkatkan pembentukan batu empedu dengan mempromosikan nukleus dan juga kristal kolesterol agar terjebak oleh mukus yang mengalami hipersesi, sehingga nanti akan terjadi peningkatan dari agregasi kristal menjadi batu kolesterol. Kemudian untuk patogenesis dari batu pigmen, pembentukan batu pigmen ini terjadi ketika konsentrasi bilirubin yang unconjugated atau bilirubin yang indirect ini tinggi pada empedu, sehingga terbentuklah suatu endapan garam bilirubin kalsium yang tidak bisa larut. Endapan ini kemudian akan menjadi batu pigmen. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai hasil diskusi dari SGD 6. Untuk waktunya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apa dari dokter ada feedback? Ya, benar ya, sudah seperti yang dijelaskan kemarin ya, jadi sesuai dengan referensi juga bagaimana terjadinya batu pada kandung empedu atau gallstone. Silahkan yang lain, apakah ada pertanyaan terkait ini? Baik, apakah dari ditanyakan? Apa masih ada pertanyaan terkait dua topik kuliah kemarin, lusa dan kemarin? Ada? Sudah mengerti semua ya? Mudah-mudahan sudah mengerti semua ya. Oke, untuk kuis akan menyusul ya. Nanti saya info melalui Korti. Tetap akan ada kuis untuk dua topik di atas. Jadi setelah ini akan ada kuis masing-masing 5 soal untuk dua topik itu. Nanti saya masukkan ya di OASE ya. Jadi nanti ada info untuk lebih lanjut. Kemudian kalau memang tidak ada pertanyaan, ya meetingnya saya akhiri. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, boleh WA melalui Korti, boleh, atau langsung ke saya, boleh. Ya, nanti kita ketemu lagi pada saat ujian, ya. Soalnya kalau nggak salah sih satu topik itu cuma 5 ya. 5 atau 10 saya kurang tahu ya. Nanti tidak jauh-jauh dari buku referensi, tidak jauh-jauh dari Robin ya. Tapi tetap patokannya adalah topik yang dibahas dalam PowerPoint. Tapi detailnya itu ada di buku Robin gitu ya. Di buku Robin tidak usah semua dibaca ya. Hanya yang dibahas dalam PPT saja. Untuk hepatoseluler CA silahkan dibaca sendiri ya. Jadi saya tidak akan jelaskan lagi bagaimana tidak akan detail menjelaskan mengenai patogenesis dari HCC atau hepatoseluler CA. Ya, tidak akan mendetail seperti itu karena memang kompetensinya cuma 2 ya di SKDI. Yang kompetensinya 2 silahkan dibaca sendiri saja, ya sekedar tahu ya tidak mendetail. Oke, silahkan. Ada pertanyaan? Kalau tidak, saya akhiri. Baik, Cukup sekali ya? lagi. Untuk teman-teman, apakah ada yang ditanyakan? Sepertinya cukup, dokter. Saya tutupnya, dokter. Baik, Ya, karena semua silakan. agenda Terima telah kasih. selesai. Terima kasih, dokter. Ya, selamat belajar ya. Saya end meeting ya.